Seringkali pembangunan kedai-kedai oleh UMKM di masyarakat mengesampingkan keselamatan lingkungan. Pada kesempatan ini, kami ingin membawa penonton untuk melihat cuplikan berikut. Setelah melihat cuplikan berikut, apa pendapat Bung Fafa? Kalau menurut saya, Bung, itu udah miris banget sih. Selain warna airnya keruh, itu juga sangat kotor. Terlihat dengan jelas itu banyak genangan, banyak sampah yang mengambang di laut tersebut. Ya, kalau pikiran saya mungkin selain dari sampah dapur warga yang tinggal di pesisir sungai dan pesisir lautnya itu, tentu ada sumbangan sampah dari kedai-kedai yang ada di pinggiran tanggul tersebut. Kalau kita lihat di situ kan banyak tuh di tanggul tersebut, di jalanannya banyak UMKM yang dibangun berupa kedai yang lokasinya tuh ada di sisi atas jalan. Iya, di atas di jalan gitu, yang mengambil ya hampir satu ruas jalan tersendiri. Itu kan selain ilegal juga membahayakan ya untuk orang-orang yang jualan, yang beli di situ. Ya, namanya juga jalan kan untuk transportasi kendaraan, takutnya nanti tertabrak atau tersenggol mobil gitu kan, bahaya, Bung. Betul. Lalu menurut Bung Fafa sendiri, apa sih yang bisa dilakukan oleh UMKM tersebut? Kalau menurut saya, kalau dari sisi UMKM-nya ya kalau saya pelaku usaha UMKM tersebut, jelas saya mikirnya ya namanya orang ya butuh uang untuk kehidupan, di mana ada orang berkumpul ya saya jualan di situ. Kan banyak tuh orang-orang yang kalau sore itu bersantai di pinggir laut menikmati matahari terbenam. Terus ada juga orang-orang yang mancing di situ, entah pagi ataupun sore. Terus pemuda-pemuda yang bersantai liatin air laut. Ya, saya jelas akan berjualan di situ karena besar peluang orang-orang itu akan membeli produk saya. Berarti ini pagi sampai malam mereka berjualan di situ? Iya. Nah, kalau misal saya berjualannya menggunakan gerobak itu kan repot ya. Kalau misal tiap pagi sore saya berangkat ke situ terus pulang lagi bawa gerobaknya, belum kan barang yang dijual kan juga banyak. Terus ya susah juga sih untuk mobilitasnya dari rumah ke lokasi tersebut kalau misal harus bolak-balik. Ya meskipun saya mungkin sebagai pelaku usahanya secara sadar sih kalau itu tuh ilegal ya hitungannya, karena ya itu kan jalan tapi dipakai untuk jualan, yang bahkan dibangun bangunan semi permanen. Nah, kalau begitu jelas dong kita nggak bisa melihat dari sisi UMKM-nya saja. Lalu apa sih peran dari Pemda yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu situasi yang ada di sini? Dari Pemda ya, Bung. Kalau menurut saya, kalau misal saya dari pihak Pemda,
itu mungkin saya akan mengalihkan mereka ke tempat yang lain. Tapi kan poin utama di situ kan mereka berjualan di situ karena ada orang-orang yang kalau sore berkumpul menikmati matahari terbenam atau mancing. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan proyek ini untuk menghubungkan daerah Bonesompe dengan daerah Kayamanya yang selama ini kan orang-orang itu kalau misal mau bepergian dari misal dari orang Bonesompe nih mau pergi ke Kayamanya, mereka harus muter dulu tuh Bung ke kota dulu baru sampai ke Kayamanya. Padahal secara geografis lokasi Bonesompe dengan Kayamanya itu sangat dekat ya, hampir bisa dibilang sebelahan, cuma terpisah oleh sungai hilir tersebut yang masuk ke laut. Makanya dibuatkan jalan jembatan ini, berarti nanti ujungnya akan menjadi jembatan. Ya, kalau di sini kan ini masih belum jadi nih bagian jembatannya, yang sementara kan baru ada jalan di Bonesompe dan ada jalan di Kayamanya. Nantinya kan akan dibuatkan jembatan. Nah, kalau misal dari Pemda mungkin bisa kali pada pembuatan jembatannya itu disediakan space tersendiri untuk pembangunan kedai-kedai yang bangunannya tuh lebih permanen, kemudian disediakan tempat sampah yang cukup, kemudian diatur sanitasinya ya, dengan harapan UMKM yang jualan di situ tuh lebih tertata, rapi, bersih, juga mereka nggak buang sampah sembarangan tuh. Kemudian kalau ya pasti dari Pemda juga, wah pasti dana untuk pembangunannya besar sekali. Nah, Pemda bisa dengan adanya itu bisa memberlakukan sewa ke UMKM tersebut. Ya mungkin sewanya nggak terlalu tinggi ya, karena kalau dilihat orang-orang yang jualan di situ itu ya paling jualan mie instan, saraba, ya cemilan-cemilan gorengan juga ya, yang bisa dibilang hasil penjualannya itu nggak tinggi-tinggi amat. Jadi kalau misal nanti dari Pemda penerapan sewanya tinggi, ya tentu mereka juga beratan karena keuntungannya itu akan berkurang untuk pembayaran sewa. Tapi kalau misal sewanya lebih terjangkau, mereka juga nggak akan keberatan sih. Dan di sisi lain juga, walaupun pendapatan dari sewa itu nggak terlalu signifikan, tapi setidaknya kita bisa merawat alam, karena ya selain lebih rapi, tertata secara tata ruangnya, ya tidak akan, ya misal pun ada orang-orang oknum-oknum yang membuang sampah ke laut, ya pastinya akan menurun kan kalau sudah disediakan tempat sampah yang cukup, kemudian disediakan lahan tersendiri gitu. Begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal, kan kita udah ngebahas peran-peran yang bisa dilakukan oleh UMKM-nya sendiri, lalu peran-peran yang bisa dilakukan oleh Pemda. Ya. Lalu gimana nih buat kita sebagai masyarakat biasa atau ASN yang sedang penempatan di Kabupaten Poso, apa kegiatan atau yang bisa kita lakukan secara nyata yang bisa untuk mengatasi permasalahan yang ada di sini? Oh, dari misal kita sebagai ASN atau warga biasa ya. Ya kebetulan kan kita emang ASN di daerah ya, Bung. Kalau beberapa minggu yang lalu ini ada nih kegiatan kerja bakti bersih-bersih lingkungan yang dilakukan oleh Kemenq yang ada di Poso ini. Kami melakukan bersih-bersih di tanggul ya, meskipun yang dibersihkan itu nggak seberapa ya, karena ya memang sampahnya cukup banyak ya. Setidaknya walaupun nggak bisa membersihkan secara menyeluruh, setidaknya kami mengurangi, Bung. Ya mungkin masyarakat yang melihatnya menganggap paling ini cuma pencitraan ya dari pemerintah. Tapi kalau misal yang melakukan itu tuh
hampir sebagian dari kantor-kantor pemerintah, para ASN, tentu masyarakat juga nggak akan berpikir pencitraan saja. Kemudian ya masyarakat pasti akan tergerak hatinya, kemudian tumbuh kebiasaan untuk menjaga lingkungan, Bung. Awareness-nya juga jadi meningkat ya, Bung? Iya, betul. Sehingga ya kebiasaan bagus untuk menjaga lingkungan itu tumbuh gitu, Bung. Selain itu ya kalau membicarakan kedai yang akan dibuat oleh Pemda seperti apa, saya punya beberapa referensi nih, Bung. Oh, sudah ada, Bung? Referensi pembangunannya ya mungkin bisa seperti ini ya, warna-warni, terus tersusun rapi. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya anak-anak muda itu kan instagramable ya, oh iya, estetik gitu kan. Jadi selain mereka menikmati senja ya, dan makanannya, ya, mereka juga suka nih foto-foto di situ karena ya tempatnya bersih, terus rapi, menarik juga, Bung. Apalagi kan kita tahu sendiri kalau di Poso ini kan matahari terbenamnya tuh indah banget. Oh, indah, Bung. Atau bisa juga referensi seperti ini, Bung. Ini kan kalau kita lihat di bawahnya nih pasir pantai gitu ya. Ini kan lebih juga menarik. Atau yang seperti ini ya, beberapa contoh yang saya tampilkan ini bukan tepat di pinggir laut gitu ya, Bung, tapi kan nanti bisa disesuaikan untuk pembangunannya yang untuk daerah-daerah di pinggir laut gitu, Bung. Kalau ini kan terbuka, tentunya kalau terbuka nanti kena hujan ya nggak awet juga, Bung. Tapi betul. Apalagi ini kan ada lampu-lampunya nih, Bung. Jadi bisa konslet. Nah, nanti kan bisa disesuaikan aja. Seperti itu, Bung. Selain itu kan dengan adanya pembinaan UMKM dan yang mereka kan juga butuh bantuan juga dari pemerintah untuk penyediaan tempatnya. Dengan begitu kan kalau dalam IPA itu simbiosis mutualisme. UMKM dapat tempat dengan harga sewa yang terjangkau, pemerintah juga dalam tata ruangnya itu lebih tertata, rapi, juga bersih. Kemudian masyarakat itu juga untuk menikmati lingkungan, terus bersantai-santai di situ, melihat kendaraan berlalu lalang, kemudian melihat laut, itu kan juga lebih nyaman, Bung. Ya, dengan harapan kalau lingkungannya saja dijaga, pasti banyak juga orang-orang dari luar daerah sini yang akan berkunjung ke sini, ke Poso ini. Berarti ekonominya juga bisa meningkat ya, Bung? Iya, betul, Bung. Dengan adanya pembinaan UMKM ini diharapkan ya ekonomi meningkat, lingkungan juga terawat, Bung. Begitu. Kalau atas pendapat saya barusan, apakah Bung RD sependapat, Bung? Atau ada pandangan lain? Saya sependapat sih, apa yang diutarakan oleh Bung Fafa, mulai dari peran UMKM sendiri, peran dari Pemda, dan apa yang bisa kita lakukan. Saya sependapat. Oke, Bung. Mungkin itu ya harapan dari kita, Bung. Dengan adanya pemberdayaan UMKM ini ya sedikit banyak dapat mengurangi tingkat kemiskinan, juga ekonomi di daerah Poso ini dapat meningkat bersaing dengan daerah-daerah lain. Saya juga berharap, Bung, semua yang dikatakan oleh Bung Fafa tadi bisa terlaksana. Ya, tentunya juga itu kan perlu dukungan dari berbagai pihak, Bung. Tidak dengan satu pihak saja. Ya, dengan begitu kan seperti tagline kita, Bina UMKM, ekonomi meningkat, lingkungan terawat.